Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi bareng saya aja di Blue Blood Channel. Episode CSB, cerita seorang badut. If you with it, drop it. Nah, di video sekarang bersama AWW. Bosan ini lelaki unggul di konten Blue Blood. Kita akan sama seperti video kemarin. Kalau kemarin masih kru dari Blue Blood. Kalau sekarang ting sama nih sih. Nah, boleh perkenalan dulu dong. Nama aku terus IG promosi IG Nyangke we atuh dia mah mending hayang we dipromosikeun. Nama asli bukan nama aslinya Ayu, dipanggilnya Ulen. Nah, kita akan sama seperti video yang kemarin, masih seputar seseorang yang menjadi badut di kehidupan orang lain. Anjing. Enggak, sebenarnya nggak pernah, cuma dipaksain jadi ya udah lah ya. Tuh kata benar pernah, cuman gengsi wanya. Nah, jadi itu orang teh nyebutna naon Ulay atau Ayu atau Nah, pernah menjadi badut di kehidupan orang lain? Enggak. Bacot gitu. Kita dalam masalah percintaan dulu ya. Masalah percintaan. Seseorang Ulay menjadi badut di kehidupan orang lain. Pernah? Pernah gitu. Sering. Nah, boleh diceritakan gimana Anda menjadi badut di kehidupan orang lain? Nah, aja tuh briefing. Atau aja ya. Ayo langsung. Ya, jadi kemarin bukan cuma aku aja yang pernah jadi badut di apa namanya? Jadi kehidupan orang lain lah, terutama masalah cinta menurutnya. Nah, kan pada umumnya gitu kan, kita tuh cuman jadiin pelampiasan doang, bukan aku sih, jadiin pelampiasan doang sama cowok gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, emang nasibnya kayak gitu. Nah, pengalaman pertama menjadi badut kapan? Bisa pas kapan gitu, ceritanya bagaimana? Enggak, sebenarnya sekarang juga lagi jadi badut sih, tapi hidup dia lebih ngenes daripada si Angga, teman-teman, daripada yang kemarin. Nah, pertama pengalaman jadi badut teh kumaha sih? Atau jadikan pelampiasan unggul atau kumaha? yang lebih seringnya mah jadiin pelampiasannya, soalnya cowok teh kenapa gitu kan kalau gabutnya harus ke cewek, padahal kan ada game gitu kan nih. Ya, meureun kumaha sih rasana? Gimana sih rasanya menjadi pelampiasan unggul untuk orang lain atau be aja atau sakit lah. Nya kan naon jalma kan beda-beda gitu. Di sini teh biasa aja, udah terbiasa gitu dijadiin badut mah meureun. Ya, sebiasa-biasanya orang gitu ya, sudah sering-seringnya apapun orang, kalau misalkan dijadiin badut terus-terusan ya pasti ada sakitnya juga lah. Nobi jadi badutnya atau emang Ya Allah, disebut hobi lagi. Topeng. soalnya kan sering gitu Suatu kebiasaan bukan hobi, ya Allah. suatu kebiasaan bacot ngomong dulu. Nah, berapa kamu masih ingat berapa cowok yang menjadikan Anda sebagai badut? 3. Engkau ngomong sering tapi 3. Udah poho deui atuh, udah lain apa poho deui. Anjing itu berarti yoge buaya, teman-teman. Enggak, sebenarnya aku teh bukan buaya ya, tapi aku teh selalu jadi tempat pulang orang lain, ngerti gak sih? Tempat pulang gimana? Ya gitu pokoknya. Aku teh kenapa ya kalau misalkan cerita sekarang buayana atau kumaha? Ya bebas, rek nu dulu, rek nu ayeuna teu naon. Kalau yang dulu aku nggak terlalu ingat, jadi yang sekarang aja ya. Jadi kan cowok yang sekarang tuh udah punya pacar. Ya Allah.
Terus Enggak, bukan yang sekarang berarti yang dulu ya. bisi lalakina nonton merenya engke teu jadi meureun. Bener. Jadi dulu pernah ada cowok yang baru putus dari mantannya, terus dekat sama aku. Nah terus abis kayak gitu kita kan sering Nyakeun bae we anga ge. Loba nu apalin. ya pokoknya mah dijadiin pelampiasan itu kayak awalnya emang dia tuh cuek gitu kan ke aku. Pas aku sakit juga dia tuh nggak respect sama sekali gitu tah. Jadi kayak ya udah gitu dia tuh main dari malam pulang pagi tanpa ngabarin. Nah habis gitu Kan can jadian. Terus kenapa harus ngabarin kan belum jadian? ya emang. Ya terus nahan ya yang di kabaran. Tapi kan seenggaknya gitu kan dia tuh udah ngasih harapan gitu kan ke aku. Jadi kan salah gak sih aku kalau misalkan nunggu kabar dari dia enggak kan? Ya, benar. Ya. Terus lanjut. Terus abis kayak gitu dia dingin sampai akhirnya ada di titik dia bucin ke aku. Nah abis kayak gitu jadi dia tuh dihasut gitu sama temen-temennya. Emang cowok suka ngehasut ya? Hah? Cowok suka ngehasut kalau misalkan temennya dekat sama cewek terus ada yang lebih dari cewek itu, ngerti gak sih? Nggak ngasuh sih, cuman kita sebagai cowok memberikan yang terbaik aja untuk teman-teman kita. Nah tapi Mungkin kalau saran. kalau posisi cowok itu mah kayak dihasut gitu sama temennya, aku juga nggak ngerti dihasutnya kayak gimana sampai dia tuh sampai benar-benar kehasut sama si temennya itu. Nah jadi dia ninggalin aku, tapi udah pacaran posisi, tapi dia ninggalin aku gara-gara hasutan temennya. Nah habis kayak gitu pas udah putus teh kan, jadi pas dia ngechat putus teh kayak asa-asa gitu gening, di unsend sama dia tuh cari pesan. Nah abis kayak gitu kan kebaca ya di notif teh. Nah aku tuh bingung kan itu harus ngabarin atau enggak gitu kan, emang bingung juga. Nah posisi sebelum putus itu tuh digantung selama seminggu, gak dikabarin. Jadi kabarnya tuh semaunya dia gitu, padahal kita tuh masih pacaran gitu loh, ngerti gak sih? Ripuh pokoknya mah ripuh. Rungkat asli. Ngajoak eta mah ngebledak jospar pokoknya mah. Nah abis di unsend aku kan lihat. Nah abis kayak gitu sama aku didiemin sampai kan dia tuh minta putus tuh jam 6 pagi. Nah abis kayak gitu pas di unsend aku ngebaca terus dia ngechat putus lagi dengan kata-kata yang sama di jam 3 sore. Berarti jadi putus atau putus? Nah, pas udah putus itu masih kontekan atau lost kontak atau? Kontekan cuman gak sering, tapi kalau misalkan dia gabut gitu ke aku mulu, bahkan dia tuh manas-manasin aku lewat temen aku, ngerti gak? Ngerti. Gitu. Posisi udah punya pacar atau belum? Manas-manasinnya biar putus? Enggak. Manas-manasinnya gimana? Jadi kan aku sama dia udah putus. Nah, Terus kan otomatis jadi mantan. Terus pas udah jadi mantan teh dia teh manas-manasin aku lewat temen aku. Jadi dia berdua sama teman kamu gitu biar kamu panas? Enggak berdua, jadi kayak ngajakin apa ya, rutinitas yang pernah aku lakuin waktu pas masih sama dia. Kayak main bareng gitu. Ya. Tapi dia sama teman kamu? Jadi manas-manasin itu teh kakak. Jadi ada dua kemungkinan, ada ngode sama Masih emang berharap. manas-manasin gitu. Ngerti. Soalnya sebelumnya teh si cowok itu teh emang ngasih harapan balik ke aku gitu. Tapi kamu ngerespon? Enggak. Kenapa? Saya kan Bandung. Ya Allah. Terus setelah putus dari dia, kamu mendapat penggantinya atau terus-terusan menjadi pelampiasan orang lain? Nah waktu putus sama dia aku teh balikan sama mantan aku. Yang sebelumnya? Yang sebelum sama dia juga si cowok itu. Nah abis itu kan kita balikan. Terus nggak disakitin nggak apa ya sama si cowok itu, malah yang diposesifin. Ya aku kan emang Ada kenalan sedikit, boleh dilanjutin tadi? Gimana? Nah tuh yang salah. abis aku putus dari si cowok itu, aku balikan sama mantan aku. Nah abis kayak gitu si cowok yang si mantan aku yang balikan sama aku teh Ya gitu lah, pokoknya mah jadi gimana kamu putus dari si cowok freak itu. cowok freak. Terus abis kayak gitu kan balikan sama mantan aku.
Nah abis Itu kayak freak gitu juga nggak? Nggak. cuman posesif parah. Iya. Nah balikan sama mantan aku emang posesifnya teh emang parah pisan gitu ya, tapi di sisi lain juga emang suka gitu diposesifin tuh gara-gara aku kan mikirnya gini ya, kalau misalkan cowok posesif peduli tapi gak berlebihan gitu tak posesif. Tapi Data si cowok itu tuh berlebihan. Terus kayak kalau misalkan apa-apa sih kayak ya tau lah kalian cowok posesif kayak gimana, terus kalau yang berlebihan gimana pasti ada yang pernah ngerasain lah. Nah ya, karena kita ya cowok, sebagai cowok kenapa posesif? Karena kita itu tahu pemikiran sama-sama cowok gitu, kita nggak mau cewek kita diapa-apain lah sama orang lain gitu. Kita juga cowok, kita juga tahu lah pemikiran cowok kayak gimana, ya mungkin dia seperti itu gitu, tapi nggak tahu ya. Terus tapi kan pikiran orang tuh beda-beda gitu kan, nggak semuanya ke situ, tapi ya gak tahu juga dia tuh mikirnya apa kalau misalkan aku segala gak dibolehin sama dia teh. Nah habis kayak gitu apa ya, rada tell me awal-awal tuh. nah abis kayak gitu kan emang balikan jalan berapa bulan ya gak tahu, lupa pokoknya pas udah balikan itu ketemu lagi lah sama si mantan yang freak. si mantan freak teh ketemu lagi soalnya kayak ditemuin gitu sama temen aku. Nah abis kayak gitu kita di situ tuh kan ketemu, tapi aku mah gak ngobrol apa-apa, dia juga diem gitu, jadi kan diem gitu gini. Ketemu sengaja atau gimana? Jadi si ketemunya tuh dipancing sama temen aku biar kita tuh ketemu, ngerti gak? Oh iya. Nah habis kayak gitu mereka tuh pada bilang kayak gini katanya, kayak balikan kayak gini pokoknya mah mereka teh ngehasut si cowok itu biar balikan sama aku, ngerti gak? Iya. Nah kan posisi di situ aku gimana ya, udah tahu sifatnya dia kayak gitu jadi ragu-ragu gini. Ngerti. Nah abis kayak gitu si pacar aku yang posisi tahu tuh kalau misalkan aku main sama mantan aku. Nah lama-lama kesini teh dia teh enggak dia sih kesini teh kita teh putus gara-gara ya ada problem juga. Jadi ada orang ketiga atau ada orang ketiga putusnya atau bukan ada problem ya. Nah habis kayak gitu sekarang juga jadi badut sama adalah cowok. Kenapa sih mau jadi badut? Sebenarnya mah siapa yang mau sih jadi badut, ya Allah, emang itu mah emang apa ya, takdir juga kali ya, nggak tahu. Nggak takdir sih ya kamu kenapa ngerespon gitu, ada cowok yang kayak gitu kenapa direspon? Soalnya kan kalau cewek perasa ya. Ya. Nah jadi kan cewek kalau misalkan ada yang cowok ngasih harapan gitu emang gak gampang baperan juga sih, maksudnya kayak jadi si cowok itu teh udah aku incer gitu selama 4 tahun tapi gak kena. Nah abis kayak gitu ya udahlah ya kataku kan dulu mah cuman kayak nyapa juga enggak sih, cuma kayak senyuman doang gitu. Nah abis kayak gitu kesini deh cowok itu teh ngasih harapan gini dengan dia tuh ngabarin aku, ngajak ketemu gini biasalah cowok ya. Nah abis kayak gitu tapi ya si cowok ya tuh punya pacar. Terus kenapa mau? Enggak, emang nggak terlalu direspon juga kan, cuman kayak kalau misalkan nanyain tentang kan aku teh pengen beli motor gitu kan, nanyainnya ke dia, ngerti gak? Oh iya. Nah jadi dari situ tuh dia tuh tiba-tiba nyari kesempatan dalam kesempitan, paham gak sih? Iya. Nah kayak gitu. Jadi badut lah. Iya, badut juga aku bukan sekarang tuh aku tuh jadi badutnya bukan cuman buat satu cowok gitu. Cing buaya. Ya aku mah ya nggak apa-apa gitu ya dijadiin pelampiasan sama cowok juga, berarti kan si cowok itu teh kalau misalkan sama aku teh ngerasa kalau dia itu nggak apa ya, nggak gabut gitu, jadi nggak apa-apa ngilangin gabutnya orang ke aku juga, yang penting kan aku teh bermanfaat gitu kan. Ada teman-teman cewek yang kayak gitu. Nah buat kalian juga kalau misalnya lagi gabut nyari pelampiasan, boleh aja kabarin. Jangan maksudnya kalau misalkan kalian gabut kan, kalau misalkan cowok yang benar-benar punya pikiran gitu ya, kalau misalkan gabut kenapa gak ke game aja, kalau enggak
cari kesibukan gitu, nongkrong atau apa. Ya mungkin sibuknya cowok zaman sekarang ngadalin cewek. Ya bener nggak? Tapi kebanyakan, tapi jarang lah kalau misalkan cowok yang gabut main game terus nongkrong gitu-gitu kan. Iya. Mending anggurnya. Nggak, skip. Nah, terus ada lagi nggak? Atau itu aja, atau sekarang lagi PDKT-an sama siapa, atau masih suka-suka dijadiin pelampiasan orang lain? Sebenarnya PDKT gak ada ya buat sekarang, cuman sekarang masih jadi tempat pelampiasannya orang lain gitu. Jadi kayak ya udah sih kita, aku mah kalau misalkan jadi badut ya udah cuma ngehibur dia. Kalau misalkan dia curhat tuh, kalau misalkan apa ya, tiba-tiba nge-WA tuh katanya gini, "Mai mau curhat." Ya sok, aku mah gitu mulu hidupnya, nggak tahu. Berarti buat kalian yang Kok jadi kerajaan curhat tuh? buat kalian yang punya masalah, problemnya banyak, atau Jangan ke aku Atau- juga punya masalah hidup banyak. kalian udah gak nyaman sama pasangan kalian, boleh kabarin. Boleh nanti kita cantumin Instagramnya, WA mau sama WA Nggak juga. usah WA. WA privacy, nggak Iya. boleh. Sama TikTok, mau TikTok. Nah, dia juga apa sih? Non selebtok Nggak tahu ya. atau menjadi selebtok kumanya nanya dia jadi jadi selebtok teh ada motivasi dijadiin anjing kumaha sih nanya lieur aing dah meureun mungkin karena terlalu banyak disakitin, lain disakitin sih dijadiin pelampiasan meureun terus terjun ke dunia TikTok, atau emang Nggak, sebenarnya emang apa ya, aku tuh main TikTok tuh dari bulan November tahun kemarin, berarti 1 tahun ya. ya, 1 tahun sama sekarang. Nah, abis kayak gitu apa tadi? Abis kayak gitu aku juga nggak, pas aku sakit hati dilampiasin ke TikTok, enggak. Cuman TikTok tuh buat fun aja gitu kan. buat nyari uang ya. Ya buat nyari uang juga, duit. Ya, nah sekarang udah jadi Tapi ya aku juga di TikTok teh nggak sering sih, pernah gitu ya nemu cowok yang jadiin aku badut. Terus yang pansos juga. Ya udah, banyak yang pansos. banyak. Nah, pendapat Ulay sendiri tentang orang yang pansos terhadap Ulay gimana sih? Ya aku mah nggak apa-apa gitu kan, dia pansos ke aku tuh ya berarti aku tuh berguna gitu kan buat dia, buat kontennya dia, terus buat akunnya dia juga kan, kali aja gitu. Berarti iya pansos tuh. Anjing. Nggak, aku kenal dia tuh dari lama pisan, dia sebelum aku main TikTok. Dari pas aku SMP kelas 1. Saya kakak kelasnya dia, teman-teman. Ya, Di- jadi jangan nganggap kalau dia pansos ya. Anjing ngomongin belum pansos lain gitu, Bray. Lain gitu sebenarnya. Lain gitu sebenarnya mah yang gitu Kang aku mah. Tolong. Ya pokoknya mah bukan pansos, cuman ini mah pansosnya kayak di TikTok gitu. Oh. Aku juga pernah dapetin pas TikTok aku naik ya, aku tuh pernah dapetin temen yang toksik. Toksik gimana maksudnya? Iya, dia tuh kan ngemanfaatin aku dengan otakan si eta, ngerti tuh? Nya otakan aku mah maksudnya. Kayak gitu. Nya teu ngarti Iya, atuh pokoknya gitu. dia tuh pansos ke aku teh kayak dipaksa suruh ngapain gitu sama dia, kayak suruh bikin konten sama dia pas TikTok teh. Terus teh ngepromosiin IG-nya dia, TikTok-nya dia gitu. Tapi di akun dia atau di akun Di akun aku. terus Ulay mau Ya kan karena di situ posisinya emang lagi temenan juga ya, mau-mau aja gitu kan, karena kan aku pikirnya apa sih yang nggak buat temen gitu kan. anjing. Iya benar. Iya kan, jadi Berarti sama kayak video yang kemarin, teman-teman. Kemarin si Angga juga gitu bilangnya, apa sih yang nggak buat temen gitu. Nah, abis kayak gitu makin sini aku kan kayak makin capek gitu kan ngadepin temen yang kayak gitu. Nah abis kayak gitu aku tuh kayak
ya Allah kenapa sih gini gitu, ngerti gak sih? Aku tuh udah baik ke dia tapi kenapa dia tuh gak ada feedbacknya ke aku, ngerti gak? Nah tapi di sisi lain aku juga mikir kalau misalkan orang lain jahat, sejahat apapun orang lain ke kita, asal kitanya jangan gitu ke orang lain, ngerti gak? Iya betul. Biarkan karma yang menjalankan tugasnya ya. Nah terus ada lagi kan tadi di tentang cintanya. Nah sekarang kalau di tongkrongan pernah nggak sih? Jadi badut. Iya maksudnya teh kita teh banyak masalah tapi kita coba buat menghibur teman-teman kita gitu. Pernah nggak sih? Sering. Sering. Nah gimana sih, boleh diceritain nggak? Gimana ya ceritanya ya? Nah cuma gitu aja. Jadi misalnya kita banyak masalah tapi di tongkrongan kita Enggak, gitu. jadi kan aku tuh kalau misalkan lagi sedih gitu ya, kalau misalkan lagi di tongkrongan berusaha semaksimal mungkin biar gak sedih gini, ngerti gak? Iya. Soalnya kan orang tahunya aku bahagia terus kan. Iya. Jadi ya udah mau gak mau aku harus tetap senyum gitu, harus tetap menghibur mereka juga gitu kan. Soalnya malu juga kan kalau misalkan mereka tuh tahu kalau aku tuh suka nangis tapi suara aku tuh paling kenceng kalau di tongkrongan tuh ketawa aku paling kenceng, jadi malu kan. Cempreng di udah mah kenceng cempreng lagi. Ketawa aku tuh paling kenceng di tongkrongan, terus aku apa ya, down cuman gara-gara satu masalah terus dibawa ke tongkrongan, kayaknya enggak deh. Nah kebanyakan apa sih masalah di Rupulai? entah itu tentang keluarga ya. Ya banyak sih kalau diceritain mah banyak, udah itu mah nggak usah dibahas ya karena nggak semua masalah bisa diceritain gitu kan. Benar. Nah udah ada yang mau diceritain lagi atau? Sebenarnya banyak sih, kalian mau tahu gak pas aku menjamet jamet Madura, aku pernah jadi jamet Madura. Nah nanti kita foto-fotonya mau di Jangan. nanti Tahu kita gak sih kalian, ya Allah, aku tuh kan waktu kelas kelas 2 biasa 7 kelas 7. baru entah apa. Nah, waktu kelas 1 SMP itu ya aku tuh pernah masuk ke circle yang gak jelas, super gak jelas ya. Di situ aku teh waktu sekolah diajak mabal terus. Terus habis itu diajarin yang gak bener lah, kayak dihasut gitu ya. Terus habis kayak gitu juga apa sih? Jadi di lingkungan circle itu teh gak pada bener gini, ngerti gak? Nah, habis kayak gitu kan Kade kak ke urang. itu dah. Entah bisi Cewek, soalnya ini cewek. Oh cewek. Goblok. Nah, abis kayak gitu diajakin mabal lah ya. Ya gitu-gitu pokoknya ya mau-mauan aja gitu kan kalau misalkan disuruh temen, soalnya ya tadinya gini apa sih yang buat temen kan. Nah, abis kayak gitu sampai akhirnya aku nyesel, aku udah keluar dari circle itu, udah keluar dari lingkungan itu. Terus aku dapet teman baru yang lebih baik, jelas. Nah, abis kayak gitu kan emang kalau temen circle yang pas ganti circle itu tuh emang apa ya, saling ngehibur gitu gini. Nah, aku kan bertiga di situ. Adalah pokoknya. Nah, abis kayak gitu jadi nggak cuman aku yang dijadiin badut sama mereka, ngerti gak? Iya. Jadi mereka juga jadi badut buat aku. Iya. Nah, jadi kan itu kan saling melengkapi ya. Aku juga emang seneng sih ke circle yang kayak gitu, cuman ada problem juga. Jadi aku punya teman baru lagi dan sekarang aku ngebadut lagi di temennya sekarang, ngerti gak? Iya. Nah, ya udahlah ya kalau misalkan kayak gitu mah. Aku juga cuma bisa kayak ya udah kembali lagi kayak dulu gitu, ngerti gak? Menjadi badut lagi di kehidupan orang lain gitu. Tapi jujurnya kalau misalkan ditanya sakitan mana, jadi badutnya sakitan percintaan atau pertemanan, jujur pisannya ini mah pertemanan. Iya sih. Bener. Iya kan? Bener. Soalnya kalau pertemanan kan emang ketemunya juga tiap hari. Terus kalau misalkan kita ada masalah, kita harus tetap senyum. Ya kan? Bener. Harus tetap menghibur orang juga. Jadi ya udah gitu kan. Mau gimana lagi gitu kan? Kalau misalkan aku nangis gitu kan di tongkrongan itu, kayak apa sih gitu. Tapi Tapi pernah nggak sih
sampai nggak bisa nahan tersenyum sampai gak bisa nahan nangis di tongkrongan gitu. Nah, nggak pernah. jadi sesakit apa masalah itu tetap aja gitu berusaha buat senyum. Maksain. Faktor yang membuat Ule tersenyum. Ya aku kan mikirnya kayak gini ya, kalau misalkan sebisa apapun aku, kalau misalkan aku punya masalah jangan dibawa-bawa ke tongkrongan, ngerti gak? Hmm. Paham kan? Paham.